Seorang pria terlihat keluar dari sel penjara. Di lapangan ia mulai berolahraga. Walaupun umurnya sudah 50-an, ia masih bugar dan sehat. Sementara di belakangnya, kepala sipir mengikutinya berlari dengan nafas terengah-engah. Kepala sipir itu membungkuk hormat, padahal pria ini adalah napi. Pria itu mendapat telepon dari anak lelakinya yang baru dibelikan motor baru. Pemuda itu sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Sementara itu beralih di sebuah rumah, seorang pria kira-kira berumur 50-an juga baru saja bangun dari tidurnya. Dia bernama Pan Ho, seorang hakim. Saat ini ia sedang menangani kasus kematian 6 orang pekerja bangunan. Ia mendatangi TKP, terlihat sebuah apartemen yang sedang dibangun. Pembangunan apartemen itu sayangnya telah memakan 6 orang korban. Beralih ke sebuah tempat pemakaman, pemuda bernama Hoyong adalah anak dari Pan Ho. Ia sedang berziarah ke makam ibunya. Dari sana ia pulang naik mobil. Ia tampak habis menangis dan asmanya terlihat kambuh. Cara menyetirnya jadi tidak fokus. Sementara itu pemuda tadi yang baru dihadiahi motor oleh ayahnya sedang ngebut mengendarai motornya. Lalu terjadilah kecelakaan naas antara Hoyong dan si pemotor itu. Dengan asma yang masih kambuh, Hoyong keluar dari mobil untuk melihat orang yang tadi ia tabrak. Keadaannya mengenaskan. Pemuda itu sekarat, nafasnya tersengal-sengal dengan cairan merah termuntahkan dari mulutnya. Naasnya lagi, ponsel si pemuda itu berdering. Dengan panik dan gemetaran, Hoyong mengambil ponselnya. Tertera nama ibu di situ. Hoyong merijek panggilannya. Ia langsung menelepon 119. Suara di seberang sana bertanya, "Apa yang terjadi?" Tapi asma Hoyong semakin menjadi, nafasnya semakin pendek. Ia merangkak ke mobil mengambil inhalernya lalu mencoba menelepon ayahnya. Ayahnya ternyata sedang bekerja. Saat ini sedang memimpin sidang tentang kasus 6 orang pekerja yang tewas saat bekerja di konstruksi membangun apartemen. Para keluarga korban menuntut perusahaan konstruksi bernama Future Construction untuk bertanggung jawab atas tewasnya ke-6 anggota keluarga mereka. Lalu ketika persidangan berakhir, Pan Ho masuk ke ruangannya dan menyalakan ponselnya. Ada banyak miss call dari anaknya, Hoyong. Pan Ho pulang ke rumahnya, mendapati Hoyong sedang menangis terisak. Bajunya penuh bercak merah. Sambil terisak, Hoyong menceritakan apa yang baru saja ia alami. Pan Ho seorang hakim, jadi ia tahu anaknya bersalah. Pan Ho lalu berkata, "Ayo kita ke kantor polisi untuk menyerahkan diri." Sampai di sana, Pan Ho turun dari mobilnya sementara Hoyong menunggu di mobil. Di kantor polisi, Pan Ho hendak melaporkan anaknya, tapi seluruh kantor sedang sibuk. Mereka mendapat laporan adanya tabrak lari di sebuah jalanan sepi. Tak hanya itu, di TV langsung diberitakan kasus tabrak lari itu. Ternyata korban yang Hoyong tabrak bukan orang biasa. Dia adalah anak dari pimpinan Kim yang sedang menjalani hukuman di penjara karena kasus manipulasi saham. Dan pimpinan Kim adalah salah satu ketua dari Future Construction. Dia juga terkenal sebagai salah satu konglomerat yang paling berpengaruh. Pan Ho langsung mundur dan balik badan. Ia masuk lagi ke mobilnya. Hoyong heran apa yang ayahnya lakukan ketika Pan Ho menginjak gas dan pergi dari kantor polisi. Sementara itu, ibu dari korban, istri pimpinan Kim, melihat anaknya yang sudah berada di kamar mayat. Anaknya itu bernama Sang Yeon. Ia menangis histeris, tak terima Sang Yeon telah meninggal. Berita kematian anak pimpinan Kim juga sudah menyebar di penjara. Pimpinan Kim hanya bisa terdiam di selnya, tak menyangka hal ini bisa terjadi. Kepala sipir datang dan memberitahu pimpinan Kim diizinkan keluar untuk sementara untuk memakamkan anaknya. Kembali pada Pan Ho, ia menyuruh Hoyong menulis setiap detail kecelakaan itu, jangan sampai ada yang terlewat. Sementara Pan Ho akan menghilangkan bukti. Mobil yang dipakai Hoyong terlihat penyok dan lampu depannya pecah. Pan Ho mulai membersihkan serpihan bekas tabrakan. Ia juga membuang pakaian Hoyong yang terkena noda darah. Tetangga dan orang-orang di kantor sempat heran pada Pan Ho. Tak biasanya siang-siang begini ia sudah ada di rumah. Pan Ho beralasan hari ini adalah peringatan mendiang istrinya. Ia kemudian membuang pakaian Hoyong ke truk sampah. Setelah itu ia mendatangi bengkel untuk mencari lampu depan mobilnya Hoyong. Ia kembali ke rumah dan membongkar sendiri lampu itu menggantinya dengan yang baru. Beralih pada pimpinan Kim, dia mendatangi jasad Sang Yeon yang sudah tak bernyawa. Petugas di sana membacakan laporan tentang kejadian kecelakaan. Tabrakan terjadi sekitar pukul 7.30 pagi. Pelaku melarikan diri, sedangkan korban baru ditemukan oleh seorang wanita sekitar pukul 8 masih dalam keadaan hidup. Wanita itu langsung menghubungi ambulans dan membawa korban ke rumah sakit. Di rumah sakit sempat dilakukan operasi tapi korban tak bisa diselamatkan. Korban akhirnya meninggal. Petugas itu kemudian menyalakan rekaman ketika ponsel Sang Yeon sempat menghubungi 119. Terdengar nafas berat yang tersengal-sengal selama telepon berlangsung. Mendengar rekaman itu, pimpinan Kim tak bisa lagi menahan emosinya.
Ia berteriak sambil menangis, mengetahui anak keduanya kini sudah tak ada lagi di dunia. Beralih pada Pan-ho, di kantornya Pan-ho kedatangan seorang ibu. Ibu itu datang mengucapkan terima kasih pada Pan-ho, karena beberapa waktu lalu Pan-ho berhasil membantu ibu itu memenangkan kasusnya. Dia berkata, Pan-ho adalah seorang hakim yang adil dan ia sangat berterima kasih kasusnya ditangani oleh Pan-ho. Mendengar itu Pan-ho merasa dilema dan bersalah karena kini ia malah melindungi anaknya yang jelas-jelas bersalah setelah menghilangkan nyawa seseorang. Kembali pada pimpinan Kim, ia baru saja selesai melakukan upacara pemakaman untuk anaknya. Ibu dan anak bungsunya hanya duduk terdiam. Lalu tak lama muncullah seorang pemuda. Dia adalah anak pertama pimpinan Kim. Mendengar Sang-hyun meninggal, ia langsung terbang dari Amerika ke Korea. Ibunya tiba-tiba berkata, bukankah dari dulu kau membenci adikmu? Jangan-jangan kau yang habisi nyawanya kan? Kakak Sang-hyun yang bernama Sang-hyuk ini langsung emosi, tapi ditahan oleh adik terkecilnya. Sang-hyuk keluar dari gedung, tiba-tiba puluhan wartawan langsung mencecar. Sang-hyuk keluar dari gedung, tiba-tiba puluhan wartawan langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Pimpinan Kim bukannya seorang pimpinan perusahaan, tapi juga seorang pemimpin gangster bernama organisasi Wuwan. Para wartawan bertanya apakah kematian Sang-hyun adalah ulah dari gangster pesaing. Sang-hyuk menjawab, jika ada satu anjing liar yang menghabisi satu nyawa manusia, maka seluruh anjing liar yang ada di daerah tersebut harus dihabisi. Beralih pada Pan-ho, malam itu Pan-ho datang ke kamar Hoyong dan terlihat ia sudah mencatat semua detail kecelakaan itu. Pan-ho berkata, aku akan melindungimu. Esoknya pagi-pagi sekali seorang pria mendatangi rumah Pan-ho lalu tiba-tiba mencongkel mobil Hoyong dan mencurinya. Ternyata itu adalah siasat Pan-ho, sengaja meminta seseorang mencuri mobil Hoyong untuk menghilangkan barang bukti. Beralih pada Sang-hyuk, di hari berhujan, ia mendatangi sebuah kawasan terpencil. Ia masuk ke sebuah restoran. Di sana seorang wanita sedang makan. Wanita ini bernama Myeon. Dia adalah ketua dari organisasi bernama Budu. Budu adalah rival Wuwan. Sang-hyuk curiga, orang dari Budu lah yang menabrak Sang-hyun. Tapi Myeon mengelak dan berkata, aku tak bodoh. Jika aku menghabisi nyawa anak pimpinan Kim, yang ada kami yang musnah. Sang-hyuk lalu berkata, temukan siapa pelakunya. Jika tidak, aku akan menganggap organisasi kalianlah pelakunya. Sementara itu pimpinan Kim masih berada di rumah pemakaman mendengarkan lagi rekaman dari ponsel Sang-hyun ketika menelepon 119. Ketika semakin teliti mendengarkan, ia mendengar suara mobil dinyalakan. Sepertinya ada suara orang lain di situ dan kemungkinan itu adalah suara si pelaku. Beralih pada Hoyong, beberapa hari lalu saat kecelakaan terjadi, Hoyong terlihat sangat panik dan kebingungan. Apalagi ketika ponsel korban berbunyi dan itu telepon dari ibunya. Ia langsung naik ke mobil dan melesat kabur. Tapi ban depannya kempes. Ia terpaksa harus ke bengkel dulu. Telepon balik dari 119 terus menghubungi ponsel Sang-hyun, membuat Hoyong ketakutan. Ia akhirnya berhenti di pinggir sungai lalu membuang ponsel tersebut. Hoyong menceritakan hal ini pada ayahnya. Kini ayahnya takut bengkel itu bisa mengungkap Hoyong sebagai pelakunya. Maka Pan-ho segera mendatangi bengkel tersebut. Ia meminta pada pegawai di sana untuk memperlihatkan rekaman CCTV. Awalnya si pegawai menolak permintaannya, tapi setelah Pan-ho memberikan segepok uang, si pegawai akhirnya mempersilakannya. Di depan komputer, Pan-ho mulai mencari-cari file yang memperlihatkan Hoyong masuk ke bengkel itu. Ia akhirnya menemukan file tersebut. Saat si pegawai lengah karena menonton TV, Pan-ho diam-diam menghapus file itu untuk menghilangkan bukti. Setelah itu Pan-ho pergi untuk bekerja. Tapi sebelumnya ia mendatangi kantor polisi. Di sana sebagian besar polisi sudah mengenal Pan-ho karena pekerjaannya sebagai hakim. Ia mendatangi seorang detektif bernama Cherim. Pan-ho datang ke sana dengan tujuan melaporkan mobilnya yang hilang. Pan-ho beralasan mobil itu adalah milik mendiang istrinya dan itu sangat berharga bagi Hoyong. Jika kalian polisi menemukannya, tolong langsung beritahu aku. Cherim pun mengiyakan permintaan Pan-ho itu. Sementara itu beralih ke jalan raya, mobil Hoyong ternyata sedang dipakai oleh seorang pria bernama Sang-tae. Saat itu Sang-tae sedang menelpon. Ia tak melihat lampu merah dan menerobosnya. Di belakangnya polisi langsung menyalakan sirine dan menyuruhnya berhenti. Polisi itu kemudian meminta SIM-nya Sang-tae. Sang-tae mulai panik karena itu mobil curian. Ia pun mencoba menyogok si polisi dan berkata ia sedang menelpon ibunya yang sudah tua. Si polisi hampir saja percaya, tapi tiba-tiba di HT ia mendengar laporan ada mobil dicuri berwarna silver. Sang-tae panik dan langsung menyerang polisi. Ia berhasil kabur, namun mobilnya ia tinggalkan di jalan. Malam harinya Pan-ho dan Hoyong makan malam. Hoyong masih diliputi rasa bersalah. Ia juga berkata, gara-gara aku, kini ayah juga jadi melakukan kejahatan. Ia menangis karena ia tahu selama ini ayahnya dikenal sebagai hakim yang adil dan punya reputasi baik.
Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu Cherim memberitahu kalau mobil yang tadi siang Panho laporkan hilang sudah ditemukan. Mereka segera mendatangi kantor polisi. Panho berkata ia akan langsung mengambil mobilnya. Tapi ternyata bannya kempes. Panho pun meminta mobil derek untuk mengangkutnya. Namun polisi menemukan di sela dalam ban mobil ada sesuatu. Ternyata itu serpihan bemper motor. Kasus tabrak lari yang menewaskan anak pimpinan Kim yang sedang naik motor langsung mengemuka lagi. Jangan-jangan mobil ini ada kaitannya. Panho kini ditanyai kapan mobil ini dicuri. Panho menjawab kira-kira malam tanggal 7 April. Karena tanggal 8-nya ia melihat mobilnya sudah tak ada di depan rumah. Kecelakaan tabrak lari itu terjadi di tanggal 8, jadi Panho bermaksud membangun alibi. Jika mobil itu dicurigai sebagai mobil yang menabrak anak pimpinan Kim, maka si pencuri itulah yang jadi pelakunya. Cherim juga menanyai Hoyong karena Hoyong yang paling sering menggunakan mobil itu. Panho sudah melatih Hoyong kira-kira harus menjawab apa jika ditanyai polisi. Hoyong menjawab pertanyaan Cherim sesuai dengan apa yang Panho suruh. Akhirnya Cherim selesai menanyai mereka dan pergi. Sementara itu Sang Hyun kini akan dikremasi. Ibunya menangis histeris melihat perlahan-lahan anaknya itu masuk ke tempat pembakaran. Setelah kremasi selesai, abunya disimpan di rumah pemakaman. Pimpinan Kim tampak sangat terpukul. Keluar dari sana, puluhan wartawan sudah menunggu mereka untuk meminta pernyataan mereka, tapi tak ada satupun yang meladeni para wartawan tersebut. Lalu suatu hari, pimpinan Kim sedang ada di mobil sambil mendengarkan rekaman suara dari ponsel Sang Hyun. Supirnya berkata, "Bukankah menyakitkan mendengar nafas anakmu?" Pimpinan Kim menjawab, "Itu bukan suara nafas anakku, itu suara orang menderita asma." Hari itu ternyata pimpinan Kim mendatangi kantor polisi dan melihat mobil Hoyong yang masih terparkir di sana. Seorang polisi menginfokan mobil ini dicuri beberapa hari lalu oleh orang bernama Sang Tae. Dan Sang Tae adalah anggota dari geng Budu, pesaing geng Wuwan. Esok harinya, pimpinan Kim menuju pantai dan duduk di sana. Tak lama datanglah Mion. Ternyata pimpinan Kim memanggilnya untuk memastikan apakah Sang Tae adalah anggota Budu. Mion berkata, "Kami punya anggota tetap, tapi kami juga kadang mempekerjakan orang dari luar. Dan Sang Tae bukanlah anggota tetap, ia hanya dipanggil jika ada pekerjaan saja." Mion lalu melanjutkan, "Kami geng Budu juga akan membantu semampu kami untuk menangkap pelaku sebenarnya." Setelah itu Mion pamit. Sepanjang ia berjalan kaki, terlihat belasan mobil anak buah pimpinan Kim, memperlihatkan betapa berkuasanya pimpinan Kim, bahkan geng Budu dan Mion bersikap hormat padanya. Di mobil, Mion diberitahu anak buah Yiwa menelpon, katanya mereka pernah mendapat perintah untuk menyingkirkan sebuah mobil. Anak buah Yiwa diperintahkan menyingkirkan mobil tanggal 8 malam, sedangkan kecelakaan terjadi tanggal 8 pagi. Bisa dipastikan itu adalah mobil yang menabrak anak pimpinan Kim. Yiwa adalah seorang anggota dewan dan ternyata dia berteman dengan Panho. Siang itu Yiwa masuk ke ruangannya dan melihat Panho sudah ada di dalam. Yiwa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. "Beberapa hari lalu kau meminta anak buahku mencuri mobilmu dan aku mendapat kabar kalau anak buahku kini sedang dicari-cari geng Budu." Panho tak bisa mengelak lagi dan bercerita, "Sebenarnya akulah pelaku tabrak lari itu. Waktu itu aku ingin menyerahkan diri, tapi begitu tahu yang ditabrak adalah anak pimpinan Kim, aku balik badan dan mengurungkan niatku." Mendengar cerita itu, kini Yiwa juga terseret dalam masalah ini. Yiwa lalu berkata, "Ada satu cara yang bisa kita lakukan. Kita kirim Sang Tae ke Asia Tenggara agar ia tak bisa ditangkap. Dengan begitu, para geng Budu dan pimpinan Kim tak akan bisa menemukannya, dan kasus ini pun tak akan terungkap." Sementara itu seorang gadis muda terlihat mengunjungi makam Sang Hyun. Dia adalah anak bungsu pimpinan Kim, adik Sang Hyun, bernama Eun. Ketika ia keluar, isakannya belum bisa berhenti. Seorang pemuda menawarkan sapu tangannya. Ternyata dia adalah Hoyong. Melihat Hoyong yang seumuran dengan kakaknya, Eun tak kuasa lagi menahan air matanya dan menangis kencang. Kembali pada Panho, di ruangannya ia mencari-cari sebuah berkas. Nama Sang Tae sepertinya tak asing di telinganya. Ternyata Sang Tae adalah anak dari ibu yang waktu itu mendatangi Panho, yang saat itu datang bersama cucunya. Kini Panho kembali merasa dilema. Waktu itu ia mendapat ucapan terima kasih dari ibu itu karena membantu menyelesaikan kasusnya. Tapi kini ia harus menyingkirkan Sang Tae, anak dari ibu itu. Bahkan Sang Tae masih punya anak yang masih kecil. Tapi tak diduga, sebuah ledakan terjadi. Rumah ibu itu terbakar. Panho berlari menemukan ibu itu sudah dilalap api, tapi ia masih hidup. Ibu itu menunjuk rumahnya, cucunya masih ada di dalam. Tiba-tiba terjadi ledakan lagi. Orang-orang mulai berkerumun. Panho bergegas mencari alat pemadam dan mulai memadamkan api di sana. Seorang tetangga ingin menyelamatkan cucu ibu tersebut, tapi api berkobar terlalu besar. Tak lama kemudian, para polisi dan petugas pemadam datang. Cherim langsung mengevakuasi TKP. Panho terlihat bersembunyi. Ia tak ingin kehadirannya justru menimbulkan kecurigaan.
Pimpinan Kim langsung diberitahu soal kebakaran yang menewaskan ibu dan anak Sang Tae ini. Yiwa menemui Pan Ho. Pan Ho berkata, ini mungkin ulah pimpinan Kim untuk memancing Sang Tae keluar. Kini dengan tewasnya ibu dan anaknya Sang Tae, jelas Sang Tae tak akan tinggal diam dan tampaknya rencana Pan Ho untuk mengirim Sang Tae ke Asia Tenggara tak akan bisa dilakukan. Dari sana, Yiwa menemui Myeon, ketua dari geng Budu. Mereka ternyata sudah saling kenal dan kini mereka mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika saja Sang Tae tidak menerobos lampu merah waktu itu, maka masalah ini tak akan terjadi. Yiwa berkata, kalian selesaikan masalah ini, lalu ia pun pergi. Sementara itu, jasad ibu dan anak Sang Tae kini dibawa ke rumah sakit. Satu-satunya yang masih tersisa adalah anak pertama Sang Tae bernama Lee. Ia menangis di kamar mandi karena dua orang yang disayanginya kini telah tiada. Beralih pada Pan Ho, ketika pulang dari kerja, Pan Ho menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Penelpon itu lalu mengirim artikel tentang kecelakaan anak pimpinan Kim dan Pan Ho, seolah berkata, aku tahu kau ada kaitannya dengan kecelakaan itu. Sementara itu di kamarnya, Hoyong sedang video call dengan Eun, anak bungsu pimpinan Kim. Ternyata sejak mereka bertemu di pemakaman, mereka terus menjalin hubungan. Malam itu mereka janjian untuk bertemu di sebuah bar. Di sana mereka cukup akrab, saling menyapa. Seorang bartender memfoto mereka berdua karena menurutnya mereka pasangan serasi. Lalu beralih pada Sang Hyuk. Di jalanan sepi, ia mendatangi seorang pria. Pria ini beberapa kali pernah bekerja untuk geng Woo-won, dan kini Sang Hyuk menyuruhnya untuk mencari keberadaan Sang Tae dengan imbalan 1 tas uang. Sementara itu pimpinan Kim diam-diam mencari tahu riwayat kesehatan Sang Tae. Ternyata ia tak punya asma. Sementara yang ia dengar di rekaman ponsel anaknya terdengar nafas tersengal karena asma. Pimpinan Kim menyimpulkan Sang Tae bukanlah pelakunya. Di rekaman itu juga terdengar alarm ban kempes, jadi kemungkinan si pelaku kabur tapi mampir ke bengkel untuk memperbaiki bannya. Pimpinan Kim akan menelusuri bengkel di sekitar TKP. Ia datang ke sana bersama para anak buahnya. Mereka langsung merangsek masuk dan memeriksa rekaman CCTV. Pimpinan Kim diberitahu, file tanggal 8 April ternyata hilang. Ada seseorang yang menghapusnya. Ia memeriksa hari ketika file itu hilang, ternyata ada satu pria datang ke sana. Kata si pegawai, pria itu berusia 50-an dan terlihat terhormat. Pimpinan Kim sudah menemukan banyak petunjuk. Kini ia tinggal mencari siapa pemilik mobil yang dicuri oleh Sang Tae. Beralih di markas geng Budu, ternyata anak Sang Tae ada di sana dan sedang menelpon Sang Tae. Dan ternyata orang yang disuruh oleh Sang Hyuk juga ada di situ mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu, pemuda itu menelpon Sang Hyuk dan memberitahu kalau Sang Tae dan anaknya besok akan bertemu di suatu tempat. Sang Hyuk juga kini meminta pistol dari si pria itu. Sepertinya Sang Hyuk akan melakukan hal berbahaya. Beralih pada Pan Ho yang mencoba untuk tidur tapi hingga pagi ia tak bisa memejamkan mata. Ia pun keluar dari kamarnya. Tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata Sang Tae ada di situ. Ia berkata, aku harus memberitahumu sesuatu. Pan Ho membuka pintu rumahnya dan Sang Tae langsung masuk. Ia makan roti yang ada di meja dengan lahap membuat Pan Ho hanya bisa terdiam. Selesai makan, Sang Tae berkata, gara-gara kau, keluargaku kini tewas. Aku tak akan memperpanjang masalah. Aku akan kabur bersama anak pertamaku ke Kamboja. Kau transfer uang dengan harga yang pantas, maka aku akan pergi, ucap Sang Tae sambil memberikan nomor rekeningnya. Setelah itu Sang Tae langsung pergi. Beralih pada Cherim, ia sedang berada di TKP kebakaran. Menurut ahli forensik, kebakaran itu disengaja, ada seseorang yang melakukannya. Cherim langsung mencurigai pimpinan Kim. Sementara itu, pimpinan Kim sudah tahu pemilik mobil yang menabrak anaknya adalah milik Pan Ho. Namun tak lama Cherim datang ke kantornya pimpinan Kim. Ia bertanya, apa kau tahu sesuatu tentang kebakaran yang terjadi baru-baru ini? Pimpinan Kim menjawab, ia tak tahu. Setelah Cherim pergi, pimpinan Kim datang kembali ke bengkel kemarin dan bertanya pada pegawainya, menunjukkan foto Pan Ho. Pegawai itu mengiyakan, dialah yang datang waktu itu untuk melihat rekaman CCTV. Kini semua sudah jelas, Pan Ho lah pelakunya. Sementara itu, hari itu Pan Ho mendatangi Yiwa sambil membawa 1 tas penuh uang. Ia berkata, transferkan uang ini pada Sang Tae. Anak buahmu pasti sudah terbiasa melakukan hal ini. Maka ditransferlah uang senilai 5 miliar pada Sang Tae. Sang Tae kemudian menelpon Myeon. Myeon akan membantu Sang Tae kabur ke Kamboja malam ini lewat jalur laut. Akhirnya malam itu, anak buah Myeon mengantar anaknya Sang Tae ke pelabuhan. Mereka menunggu Sang Tae datang. Tapi ketika Sang Tae datang, para anak buah Myeon malah bersiap menyerang Sang Tae. Sang Tae menyuruh anaknya kabur sambil memberikan tasnya. Sang Tae langsung menghadapi anak buah Myeon sendirian. Tapi 1 lawan 3, Sang Tae tak mampu menghadapinya. Ia pun ditusuk berkali-kali. Ketika Sang Tae terpojok, tiba-tiba muncul tembakan dari belakang. Ternyata Sang Hyuk muncul, menghabisi mereka semua. Sang Hyuk melihat Sang Tae kemudian ia juga menembaknya.
Tindakannya memang brutal. Ia menghabisi orang-orang yang ia curigai sebagai pelaku yang menghabisi nyawa adiknya. Sementara itu Lee bersembunyi di kegelapan. Ia merekam apa yang terjadi pada ayahnya. Lalu beralih pada Pan Ho, malam itu ia baru pulang kerja. Sebuah panggilan nomor tak dikenal muncul lagi, terus menelpon Pan Ho. Pan Ho merasa terganggu dan mengangkatnya. Suara pria terdengar. Pria itu adalah salah satu montir di bengkel waktu itu. Ia curiga ketika melihat Hoyong seperti ketakutan. Ia pun mengikuti Hoyong dan melihat Hoyong membuang sebuah ponsel. Lalu tak lama, ia melihat berita sebuah kecelakaan tabrak lari terjadi tak jauh dari tempat bengkelnya. Pria itu langsung mengerti orang yang tadi ke bengkel adalah pelakunya. Kini pria itu memeras Pan Ho dan berkata, "Berikan aku uang yang pantas atau aku akan sebarkan apa yang kulihat waktu itu." Esok harinya di pelabuhan, para polisi sudah datang dan mengevakuasi tempat itu. Ditemukan jasad Sang Tae dan 3 orang yang diketahui sebagai anggota geng Budu. Berita ini segera sampai ke telinga Mion dan juga pada pimpinan Kim. Pimpinan Kim segera mendatangi Mion untuk meminta penjelasan. Di markasnya, Mion menjelaskan, "Sebenarnya malam itu kami mencoba untuk menghabisi Sang Tae, tapi kami tak menyangka anak buah kami juga akan ikut tewas." Mion melanjutkan, "Aku sudah menemukan petunjuk dari peluru yang bersarang di tubuh anggotaku yang tewas. Seorang pria tiba-tiba diseret masuk. Ternyata dia adalah suruhannya Sang Hyuk waktu itu." Orang itu berkata, "Sang Hyuk memberiku perintah untuk memberinya pistol padanya." Dan peledakan yang menewaskan keluarga Sang Tae adalah perintah dari istri pimpinan Kim. Kini pimpinan Kim terpojok. Anak dan istrinya ternyata ikut membalas dendam tanpa sepengetahuannya, membuat situasi semakin kacau. Sementara itu beralih pada Lee, ia terlihat menelepon seseorang. Ia menunggu orang itu di sebuah kafe. Ternyata yang ia tunggu adalah Cherim. Ternyata Lee meminta perlindungan pada polisi karena kini seluruh keluarganya telah tewas. Lee juga memperlihatkan rekaman kejadian tadi malam. Cherim kemudian memperlihatkan rekaman itu pada Pan Ho. Terlihat jelas Sang Hyuk, anak pertama pimpinan Kim, menembak Sang Tae. Cherim berkata, kini sudah jelas pimpinan Kim bermaksud membalas dendam pada Sang Tae. Kemudian beralih pada pimpinan Kim, diam-diam ia mendatangi rumah Pan Ho. Di rumah sedang tidak ada siapa-siapa. Ia masuk ke rumah Pan Ho dan melihat-lihat ke dalam. Ia sempat memeriksa kamar Hoyong. Di antara buku-buku terselip foto Hoyong dan Eun ketika di bar waktu itu. Tapi untungnya pimpinan Kim tak melihat foto itu. Pimpinan Kim duduk di sofa ruang tengah lalu merokok. Sementara itu di bandara ternyata Sang Hyuk berniat pergi kembali ke Amerika. Ketika petugas bandara memeriksa paspornya, ternyata ada larangan untuk Sang Hyuk untuk terbang. Sang Hyuk sudah mulai curiga, jangan-jangan dirinya adalah masalah. Tak lama muncullah beberapa petugas keamanan, membuat Sang Hyuk makin panik. Ia langsung berlari menghindari mereka. Sang Hyuk hampir saja tertangkap, tapi akhirnya ia bisa lolos. Berita ini sampai ke telinga pimpinan Kim. Jika Sang Hyuk dilarang terbang, itu artinya pihak kepolisian sudah tahu kalau Sang Hyuklah pelaku yang menghabisi Sang Tae. Pimpinan Kim kini sudah kembali ke rumahnya. Ia kini mendatangi asisten istrinya yang disuruh untuk meledakkan keluarga Sang Tae. Pimpinan Kim bertanya, "Apa istriku yang menyuruhmu?" Belum sempat ia menjawab, tembakan langsung bersarang di kepalanya. Sementara itu Sang Hyuk kini masih mencoba untuk pergi. Setelah gagal tak bisa terbang, ia akan mencoba jalur laut. Ia menghubungi rekannya untuk menyiapkan kapal untuknya. Tapi ternyata rekan Sang Hyuk adalah polisi dan kini ia ditangkap oleh Cherim. Cherim kini langsung memburu Sang Hyuk yang akan pergi dengan kapal laut malam ini. Sang Hyuk sampai di pelabuhan dan mulai naik kapal. Di tengah laut tiba-tiba kapal patroli polisi menghentikan kapal Sang Hyuk. Ia tak bisa kabur lagi. Cherim membawa Sang Hyuk ke sebuah gudang dan mulai menginterogasinya. Ia memperlihatkan video Sang Hyuk yang sedang menghabisi Sang Tae. Sang Hyuk mengelak, "Itu bukan aku." Cherim tapi berkata, "Ada saksi yang melihat kejadian itu dan saksi itu dalam perlindungan kami. Kau tak akan bisa lolos dari kasus ini." Lalu beralih pada Pan Ho, ia kini mendatangi tempat si pria montir bengkel yang waktu itu menelponnya. Ketika menunggu di mobil, Pan Ho mendapat telepon dari Cherim mengabarkan kalau Sang Hyuk sudah ditangkap. Lalu tak lama pria yang dicari Pan Ho datang, tapi ia pergi lagi. Pan Ho pun mengikuti pria tersebut. Tapi di belakang Pan Ho ternyata asisten pimpinan Kim juga mengikutinya. Sementara itu Pan Ho terus mengikuti si pria hingga sampai di sebuah gudang. Pan Ho masuk ke gudang itu. Tiba-tiba si pria muncul membuat Pan Ho kaget. Pan Ho berkata, "Aku kesini untuk bernego denganmu." Si pria berkata, "Kalau begitu beri aku 1 miliar won agar aku bisa kembali ke negaraku dan hidup enak." Tapi Pan Ho tak punya uang sebanyak itu dan meminta keringanan. Si pria tiba-tiba marah dan mencekik Pan Ho. Tiba-tiba si pria ditendang, ternyata oleh asisten pimpinan Kim. Ia langsung dihajar hingga babak belur. Lalu muncullah pimpinan Kim. Pan Ho berlutut di depannya. Pimpinan Kim berkata, "Kau menghabisi nyawa anakku."
Bagaimana bisa seorang hakim terhormat memanipulasi kejahatan? Aku tak punya pilihan, jawab Pan Ho. Pimpinan Kim mengacungkan pistol pada Pan Ho. Pan Ho tiba-tiba berkata, anak pertamamu Sang Hyuk tertangkap dan terbukti menghabisi 4 orang di pelabuhan. Hukumannya berat, bisa jadi hukuman mati. Aku bisa membantumu menyelamatkan Sang Hyuk. Jangan sampai kau kehilangan 1 anakmu lagi, ucap Pan Ho memberanikan diri. Kini pimpinan Kim bimbang. Ia menahan amarahnya lalu menembak ke arah belakang Pan Ho. Pimpinan Kim lalu berkata, kalau begitu buktikan perkataanmu, ujarnya sambil menunjuk ke arah si pria. Ternyata pimpinan Kim menyuruh Pan Ho untuk menembak si pria untuk membuktikan kesetiaan Pan Ho. Dengan gemetar, Pan Ho mengacukan pistol lalu menembak. Pan Ho langsung syok. Ia baru saja menghabisi nyawa seseorang yang tak bersalah. Kini pimpinan Kim tak mau tahu putranya Sang Hyuk harus bisa bebas. Jika tidak, nyawa Pan Ho yang jadi taruhannya. Di dalam mobilnya, pimpinan Kim berkata pada asistennya, cari informasi tentang orang bernama Cherim. Dia adalah polisi yang menangkap Sang Hyuk. Sementara itu sorenya, Pan Ho menemui Cherim. Cherim menunjukkan di mana Sang Hyuk kini dibawa untuk diinterogasi. Ternyata tempatnya tersembunyi, sengaja agar pimpinan Kim tidak bisa menemukannya. Cherim juga berkata, ada 3 bukti penting jika ingin segera memenjarakan Sang Hyuk, yaitu video yang telah mereka lihat, lalu saksi yaitu Lee anaknya Sang Tae, dan ketiga adalah pistol yang dipakai Sang Hyuk. Dan saat ini Cherim sedang mencari dari mana pistol itu berasal. Setelah menginterogasi Sang Hyuk dan menanyai beberapa anak buahnya, akhirnya polisi berhasil mendapat seorang nama, yaitu Jo. Jo adalah orang yang waktu itu Sang Hyuk suruh untuk mencarikan pistol untuknya. Tapi naasnya ketika Cherim dan rekan-rekannya menggerebek rumah Jo, ia sudah dalam keadaan menggantung dengan leher terikat. Seseorang telah menghabisi nyawanya. Cherim merasa frustrasi dan marah dengan apa yang terjadi. Ia pun mengobrol dengan Pan Ho dan menceritakan apa yang terjadi. Cherim merasa kasus ini semakin rumit dan semakin banyak nyawa melayang. Selesai mengobrol, Cherim memesan taksi online untuk pulang. Tapi Pan Ho sekilas melihat si supir tampak mencurigakan. Esok paginya Pan Ho mencoba menemui Cherim di kantor polisi, tapi ia belum datang. Pan Ho langsung curiga, jangan-jangan supir tadi malam adalah anak buah pimpinan Kim. Ia dan seorang polisi mendatangi rumah Cherim. Ternyata di dalamnya keadaan sudah berantakan. Pan Ho kini yakin Cherim pasti diculik oleh pimpinan Kim. Malam harinya Pan Ho berhasil menemukan mobil pimpinan Kim dan menghentikannya di tengah jalan. Ia langsung marah pada pimpinan Kim dan meminta agar jangan menyakiti Cherim. Tapi Pan Ho malah diseret dan dibawa untuk disiksa. Pimpinan Kim sengaja melakukan ini untuk memperlihatkan betapa berkuasanya dirinya. Tak ada seorang pun yang boleh seenaknya mengaturnya. Tapi Pan Ho belum menyerah. Ia kini menemui Yiwa dan menceritakan apa yang terjadi belakangan ini, bahwa pimpinan Kim sudah tahu kalau Pan Ho adalah pelaku kasus tabrak lari anaknya. Yiwa punya rencana untuk balik menyerang pimpinan Kim. Yiwa mengontak pihak kejaksaan untuk membantunya. Seorang jaksa bernama Jaksa Kang datang ke kantor polisi. Dari sana Jaksa Kang mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah pimpinan Kim. Jaksa Kang adalah jaksa yang membuat pimpinan Kim dipenjara beberapa tahun lalu. Dan kali ini Jaksa Kang menemui pimpinan Kim lagi. Jaksa Kang berkata, aku sudah tahu tentang kasus anakmu yang baru-baru ini. Jaksa Kang memperingatkan, bisa saja kali ini aku menjebloskanmu lagi ke penjara. Setelah itu ia pulang naik taksi. Tapi supirnya tiba-tiba berkata, ada yang ingin bertemu denganmu. Ternyata Jaksa Kang dibawa ke markas Budu. Ia bertemu dengan Mion. Jaksa Kang penasaran untuk apa ia datang ke sini. Mion berkata, aku punya info berharga tentang istri pimpinan Kim. Ia adalah pelaku dari ledakan dan kebakaran yang menewaskan keluarga Sang Tae beberapa waktu lalu. Dengan info ini, Jaksa Kang akan menangkap istri pimpinan Kim. Sementara itu di rumahnya, asisten pimpinan Kim memberikan beberapa foto. Terlihat foto Pan Ho bersama Yiwa, Yiwa bersama Jaksa Kang bersama Mion. Ternyata mereka semua saling bekerja sama. Lalu esok harinya, Jaksa Kang mendatangi rumah pimpinan Kim, membawa surat penangkapan untuk menangkap istrinya, dengan tuduhan peledakan dan pembakaran yang menewaskan keluarga Sang Tae. Pimpinan Kim segera menemui Pan Ho dan meminta penjelasan bagaimana bisa istriku tertangkap. Apa jangan-jangan ini bagian dari rencanamu? Pan Ho hanya terdiam. Sementara itu istri pimpinan Kim bersikap tenang dan santai, seolah ia tahu suaminya pasti akan membantunya melepaskannya. Jaksa Kang mencoba mengintimidasinya dengan bukti video. Terlihat seorang pria menerima telepon, seperti menerima perintah dari seorang wanita. Tapi bukti video itu tidak kuat. Tidak ada bukti kalau istri pimpinan Kim langsung terlibat. Sementara itu, Pan Ho sudah beberapa hari ini merasa selalu diikuti oleh anak buah pimpinan Kim.
Siang itu dia membahas kasus istri pimpinan Kim bersama rekan-rekannya. Di berkasnya terlihat kurangnya bukti untuk mendakwa istri pimpinan Kim. Waktu istirahat siang, Pan Ho mendatangi gym untuk berolahraga. Muncullah asisten pimpinan Kim menyampaikan pesan kenapa istri pimpinan Kim belum juga dibebaskan. Pan Ho sampai diancam dan dihajar. Pan Ho berkata, "Aku harus mengulur waktu. Jika dia langsung dibebaskan, maka aku akan terlihat memihak pimpinan Kim dan akan timbul kecurigaan dari seluruh pihak persidangan." Akhirnya ketika Pan Ho merasa waktunya tepat, istri pimpinan Kim dibebaskan di suatu siang dengan alasan kurangnya bukti. Tak lama setelah itu Pan Ho datang lagi ke gym, tapi tak lama ia keluar memakai hoodie. Anak buah Pan Ho terkecoh, ia pikir itu orang lain. Pan Ho berlari naik ke sebuah taksi. Ternyata ia akan pergi ke suatu tempat. Di sebuah tempat di pinggir pantai, ia masuk ke sebuah restoran. Ternyata sudah menunggu Myon di sana. Mereka membicarakan cara agar terlepas dari ancaman pimpinan Kim. Pan Ho berkata, "Sebentar lagi aku akan menjadi kepala staf politik istana kepresidenan dan itu salah satu jabatan tertinggi." Pan Ho melanjutkan, "Jika itu bisa kudapatkan, maka aku akan punya perlindungan langsung dari presiden dan tak akan takut lagi pada pimpinan Kim. Lalu keuntungan untuk Myon, geng budunya akan mendapat dukungan dan perlindungan juga dari Pan Ho." Tak lama muncullah Yiwa. Yiwa berkata ia sudah berbicara pada Dewan Kepresidenan. Jalan Pan Ho sebagai kepala staf politik di sana berjalan lancar. Tapi diam-diam di luar seseorang sudah mengikuti Yiwa dari tadi. Ia memfoto pintu ruangan dan sepatu-sepatunya. Foto itu lalu dikirim pada pimpinan Kim. Malam harinya, Pan Ho baru saja pulang ke rumah. Tak disangka pimpinan Kim sudah duduk di dalam. "Kemana saja kau pergi hari ini?" tanyanya pada Pan Ho. Pan Ho hanya terdiam. Lalu tak lama datanglah Hoyong yang baru pulang kuliah. Hoyong melihat pimpinan Kim untuk pertama kalinya. Ia juga terdiam. Pimpinan Kim lalu berjalan pergi. Tapi di teras ia melihat sepatu Pan Ho, sepatu yang sama yang ia dapatkan fotonya dari anak buahnya tadi siang. Pimpinan Kim langsung paham, Pan Ho, Myon, dan Yiwa bersekongkol untuk melawannya. Malam itu sebuah keputusan dari pimpinan Kim membuat ketiga orang itu ketakutan setengah mati. Para anak buah pimpinan Kim diperintahkan untuk mengobrak-abrik daerah kekuasaan geng Budu. Para anggota geng Budu yang ada di sana langsung dihajar habis-habisan. Mereka tak siap dengan serangan tiba-tiba ini membuat anggota geng Budu langsung tumbang. Tak jauh dari situ, Myon baru sadar dan melihat daerah kekuasaannya terbakar. Myon paham ini pasti ulah pimpinan Kim. Sementara itu Yiwa, ia diancam dengan diculik dan dipukuli oleh asisten pimpinan Kim. Ia lalu menelpon Pan Ho berkata kalau rekanmu Yiwa dalam keadaan sekarat. Ia segera dibawa ke klinik terdekat. Yiwa berkata, "Kita sedang diancam oleh pimpinan Kim. Aku khawatir Myon juga mendapat ancaman darinya." Ancaman itu ternyata belum berakhir. Di suatu pagi, seorang wanita yang sedang jogging menemukan sebuah jasad di pinggir pantai. Ternyata itu adalah jasad pria yang waktu itu Pan Ho tembak. Jasad itu dalam keadaan beku, jadi forensik tak bisa memperkirakan kapan waktu tewasnya. Pacar dari si pria tampak menangisi jasad pacarnya. Padahal mereka berdua berjanji akan menikah, pergi ke luar negeri dan hidup bersama. Kini impian itu lenyap. Di rumahnya Pan Ho baru bangun tidur dan melihat berita di TV. Pria yang tadi ia tembak ditemukan tewas di pinggir laut. Ponsel Pan Ho berbunyi. Asisten pimpinan Kim mengirim video ketika Pan Ho menembak pria itu. Ternyata ada rekaman saat kejadian membuat Pan Ho tak berkutik. Jika video ini tersebar, ia akan tamat. 2 tahun lalu, hari itu adalah hari meninggalnya istri Pan Ho. Hoyong terlihat sangat terpukul. Pan Ho mengobrol dengan Cherim. Cherim berkata, "Aku merasa sangat bersalah. Sepertinya terjadi sesuatu pada istri Pan Ho sehingga dia meninggal." Tak lama setelah itu, Hoyong menjadi depresi dan minum obat tidur hingga overdosis. Untungnya ia segera dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya bisa diselamatkan. Hoyong berkata pada ayahnya, "Ini salah kita. Kita tak bisa melindungi ibu." Kembali ke masa sekarang, Pan Ho kini sedang memimpin persidangan atas kasus Sang Hyuk yang telah menghabisi Sang Tae dan beberapa orang lainnya. Jaksa Kang menuntut Sang Hyuk atas tuduhan tersebut. Tapi pengacara Sang Hyuk membantah semua tuduhan dan berkata tuduhan dan buktinya tidak kuat. Persidangan itu perlu waktu, jadi Pan Ho belum bisa memutuskan Sang Hyuk bersalah atau tidak. Ditambah lagi dengan ancaman dari pimpinan Kim, ia harus membebaskan Sang Hyuk, kalau tidak nyawanya akan terancam. Sementara itu Hoyong terlihat sedang berkencan dengan Eun. Mereka terlihat semakin akrab. Ketika Eun pergi ke kamar mandi, muncullah ibunya. Ibunya berkata, "Aku suka ketika Eun tertawa lepas bersamamu. Eun jadi bisa melupakan kesedihan akibat kakaknya yang meninggal karena kecelakaan. Tapi jika kau macam-macam dengan Eun, nyawamu jadi taruhannya."
Malam harinya Panho dan Hoyong berbicara. Panho berkata, untuk sementara sebaiknya kau pindah ke Amerika ke rumah pamanmu. Tapi Hoyong menolaknya. Panho terus memaksanya membuat Hoyong jadi marah. Sampai kapan kita akan terus bersembunyi seperti ini? Hoyong berkata, aku tahu yang waktu itu datang adalah pimpinan Kim dan dia mengancam ayah agar membebaskan Sang-yuk, bukan? Jika ayah membebaskan Sang-yuk, aku akan datang pada pimpinan Kim dan berterus terang, akulah yang menabrak anaknya. Aku ingin Sang-yuk dipenjara karena dia yang telah menghabisi nyawa ibu, teriak Hoyong. Panho menamparnya. Sebuah fakta yang selama ini tak mau mereka bicarakan, kini keluar dari mulut Hoyong. Esok paginya, Panho tidak menemukan Hoyong di rumah. Ia menelpon Hoyong dan mengirim pesan, hubungi ayah, aku khawatir padamu. Panho naik taksi dan pergi bekerja. Tapi ternyata supir taksinya adalah Mion. Mion berkata, pimpinan Kim mulai main kasar. Bisa saja suatu hari nanti nyawaku yang melayang. Mion menyarankan pada Panho, penjarakan Sang-yuk dan juga istri pimpinan Kim, sementara aku akan mengobrak-abrik gengnya. Hari itu persidangan Sang-yuk kembali digelar. Kali ini seorang saksi didatangkan, tapi itu bukan anak Sang-tae. Ternyata ada satu pemuda yang melihat kejadian waktu itu. Tapi ketika pemuda itu disuruh melihat video dan melihat wajah Sang-yuk, pemuda itu berkata, aku tak bisa memastikan apakah Sang-yuk pelakunya karena keadaannya saat itu sangat gelap. Ditambah lagi pengacara Sang-yuk berkata, polisi bernama Cherim saat ini langsung menangkap Sang-yuk ketika bukti dan saksi belum kuat. Hal itu tidak bisa diterima. Panho sebagai hakim bertanya, di mana Cherim sekarang? Jaksa Kang menjawab, Cherim kini menghilang. Persidangan hari itu membuat peluang Sang-yuk untuk bebas semakin besar. Lalu malam harinya, Panho ditelepon asisten pimpinan Kim. Ia diminta datang ke sebuah taman. Di sana sudah ada pimpinan Kim, ternyata dia melihat Hoyong dan Eun sedang berduaan di sebuah minimarket. Panho juga terkejut, ia tak menyangka hal ini bisa terjadi. Ia langsung berlutut dan berkata, tolong jangan libatkan anakku. Aku akan pastikan Sang-yuk bebas dan anakku Hoyong kupastikan tak akan menemui Eun lagi. Setelah itu Panho menemui Hoyong mengajaknya pulang. Hoyong sadar hubungannya dengan Eun bisa memperumit masalah. Akhirnya ketika mereka sampai di rumah, Hoyong memeluk ayahnya dan meminta maaf. Ia lalu berkata, aku akan berhenti menemui Eun. Esok harinya persidangan kembali dilanjutkan. Kali ini Jaksa Kang mengungkit soal Sang-yuk dan bisnis keluarganya yang bernama Woo-won Group. Banyak berita beredar bahwa Woo-won Group bukan hanya sebuah perusahaan, tapi juga sebuah organisasi geng. Dan ketika mereka terkena masalah, mereka bisa menghilangkan bukti dengan melenyapkan apapun, termasuk melenyapkan orang. Kali ini, aku akan menghadirkan saksi penting yaitu Cherim. Panho dan Sang-yuk terkejut ketika melihat Cherim ternyata ada di situ. Yang mereka tahu Cherim diculik oleh pimpinan Kim. Ternyata selama ini Cherim sengaja bersembunyi karena ia tahu dirinya adalah bagian dari saksi penting di persidangan kali ini. Cherim berkata, aku menerima video dari seorang saksi kunci yaitu anak dari Sang-tae bernama Lee. Lee memberiku video rekaman ketika Sang-yuk menghabisi Sang-tae dan ketiga orang lainnya. Lee sekarang dalam perlindungan polisi dan ada di tempat tersembunyi. Di persidangan selanjutnya dia akan bersaksi tentang kejadian itu. Panho kini terpojok. Jika Lee berhasil muncul dan bersaksi, maka rencananya untuk membebaskan Sang-yuk akan gagal. Sementara itu pimpinan Kim menerima info dari hasil sidang tadi. Ia langsung menyuruh asistennya mencari di mana keberadaan Lee. Lalu beralih pada Hoyong, hari itu ia mulai menjauhi Eun. Eun sengaja mendatangi rumah Hoyong dan menelponnya berkali-kali, tapi tak digubris Hoyong. Lalu ketika Hoyong ada di perpustakaan kampusnya, Eun menyusulnya ke sana. Dengan polosnya ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada yang kurang dariku, aku akan perbaiki. Hoyong terpaksa berkata, aku takut pada ayahmu. Jika kita ada masalah, pasti aku dan ayahku akan disakiti olehnya. Sebaiknya kita berpisah. Mendengar itu, Eun langsung terdiam. Ia terlalu syok hingga akhirnya ia pingsan. Kemudian beralih pada Panho, malam itu ia bertemu dengan Cherim. Ada sesuatu yang ingin Cherim sampaikan. Ia berkata, selama ini aku mengira Sang-tae adalah pelaku tabrak lari. Tapi ketika ditelusuri, saat tabrak lari itu terjadi, Sang-tae sedang berada di tempat lain. Ini menunjukkan Sang-tae punya alibi, jadi bukan dia pelakunya. Aku menyimpulkan satu orang yang menjadi tersangkanya, tapi tak akan kuberitahu sekarang, ujarnya pada Panho. Panho hanya terdiam, ia tampaknya mengerti Cherim pasti mencurigai Hoyong. Lalu kembali pada Eun, ia kini dirawat di rumah. Pimpinan Kim dan istrinya tahu, Eun seperti ini pasti karena Hoyong. Mereka membuka ponsel Eun dan mengecek pesan voicemail. Ada 126 pesan, semuanya tentang Eun yang mengirim pesan pada Hoyong sambil menangis, bertanya kenapa Hoyong tiba-tiba memutuskan hubungan. Pimpinan Kim merasa ikut sakit mendengar anak bungsunya menangis seperti itu. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk mendatangkan Hoyong ke hadapannya. Tak butuh waktu lama, Hoyong kini sudah duduk bersama pimpinan Kim.
Pimpinan Kim berkata, aku minta kau berada di sisi Eun hingga Eun baikan. Hoyong berkata, bukankah Anda yang memintaku untuk menjauhi Eun? Dan tadi itu tampak bukan seperti permintaan, tapi ancaman. Jika ku tolak, pasti aku dan ayahku tak akan aman. Ia mencoba menahannya, tapi nafasnya masih pendek. Ia mengambil inhaler untuk mengobati asmanya. Disitulah momen ketika pimpinan Kim mulai menyadari semuanya seperti terhubung. Asma, suara nafas tersengal, rekaman yang ia dengar saat anaknya ditabrak. Ternyata pelakunya adalah Hoyong. Lalu flashback beberapa waktu lalu ketika Cherim pertama kali bertemu Lee. Lee memberikan video kejadian di pelabuhan di mana ayahnya ditembak Sang-hyuk. Tapi ia juga berkata, kejadian tabrak lari itu terjadi tanggal 8 April pagi. Di jam itu aku melihat ayahku dan nenek sedang ada di rumah, sedang bertengkar. Jadi mustahil ayahku adalah pelaku tabrak lari itu. Lalu esok harinya persidangan kembali digelar. Lee sekarang duduk di kursi saksi memberikan kesaksian mengenai kejadian di pelabuhan malam itu. Lee berkata, akulah yang merekam kejadian saat itu. Dan yang menembak ayahku dan ketiga orang lainnya adalah Sang-hyuk, orang yang duduk di kursi terdakwa. Kesaksian ini hampir tak terbantahkan dan jadi kunci penting untuk membuktikan Sang-hyuk memang benar bersalah. Pan-ho kini terpojok, ia semakin sulit untuk membebaskan Sang-hyuk. Ia pun kini melakukan langkah terakhirnya, yaitu menelepon pihak istana kepresidenan. Seorang pejabat kepresidenan bernama Moon-suk berkata, jika kau ingin menjadi kepala staf politik di istana, maka kau harus membuktikan Sang-hyuk bersalah. Itu akan menjadi berita besar di Korea dan kau akan menjadi simbol keadilan. Pan-ho berkata, aku ingin jabatan itu sekarang karena ada tekanan dari pihak ayahnya Sang-hyuk. Aku ingin mendapat perlindungan dari pihak istana kepresidenan. Tapi Moon-suk berkata, tak bisa, kau harus tetap membuktikan dirimu layak lebih dulu. Dengan memutuskan Sang-hyuk bersalah, baru kau akan mendapat jabatan tersebut. Sementara itu beralih pada Eun, ia terbangun tiba-tiba sudah ada Hoyong di depannya. Antara percaya tak percaya ia menangis tapi merasa senang. Ia meminta maaf karena pasti ayahnya memaksa Hoyong datang ke sana untuk membantu kesembuhan Eun. Hoyong memeluk Eun untuk meredakan tangisnya. Beralih pada Pan-ho, malam harinya Pan-ho menemui pimpinan Kim. Setelah tadi siang Pan-ho gagal bernegosiasi dengan pihak istana kepresidenan, ia kini mencoba bernegosiasi dengan pimpinan Kim. Tapi ia malah menyalakan rekaman ponsel anaknya yang sering ia dengarkan. Terdengar suara sesak nafas. Pimpinan Kim berkata, ini adalah suara orang yang asma. Dan kemarin ketika aku bertemu Hoyong, ternyata dia mengidap asma. Kukira selama ini pelakunya adalah kau, tapi ternyata pelakunya adalah anakmu, ujar pimpinan Kim pada Pan-ho. Kini Pan-ho ketakutan, selama ini ia rela dituduh sebagai pelakunya untuk melindungi Hoyong. Pan-ho balik berkata, 2 tahun lalu anak pertamamu Sang-hyuk telah memperkosa istriku, tapi ia tak ditangkap. Istriku jadi trauma hebat hingga ia meninggal. Tapi aku tak memperpanjang masalah itu. Tapi anakku Hoyong, ia tak sengaja menabrak anakmu. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita sayangi, Pan-ho melanjutkan. Aku tetap akan membantu Sang-hyuk bebas. Masih ada satu cara lagi, tapi tolong jangan sentuh Hoyong dalam masalah ini. Untungnya pimpinan Kim menyetujui saran Pan-ho ini. Esok harinya rencana Pan-ho pun dilakukan. Ia mengirim Yiwa untuk menemui Lee. Yiwa berkata, tahukah kau siapa yang memfitnah ayahmu sebagai pelaku tabrak lari? Dia adalah Pan-ho. Dialah yang telah memfitnah ayahmu sehingga membuat ayahmu meninggal. Dan satu hal lagi, ternyata Cherim yang selama ini kau percayai bersekongkol dengan Pan-ho. Yiwa memperlihatkan foto-foto Pan-ho dan Cherim untuk menguatkan anggapan mereka memang bersekongkol. Lee mulai bimbang, ia mulai terhasut oleh Yiwa. Cherim datang ke sana, mengajak Lee masuk, tapi Lee menolaknya. Yiwa kini mengajak Lee untuk ikut bersamanya. Malam harinya Lee menemui pimpinan Kim. Lee berkata, aku akan mengganti kesaksianku, tapi syaratnya Pan-ho harus dihukum karena telah memfitnah ayahku. Pimpinan Kim berkata, aku akan melakukannya. Esok harinya, persidangan kembali menghadirkan Lee. Kali ini pengacara Sang-hyuk bertanya pada Lee memastikan apakah benar yang di video itu adalah Sang-hyuk. Kali ini Lee berkata, aku tak yakin karena kondisinya gelap. Aku waktu itu berkata dia adalah Sang-hyuk karena geng Woo-wan, gengnya Sang-hyuk rumornya adalah pelaku yang membakar rumahku hingga nenek dan adikku meninggal. Itu juga karena diberitahu oleh Cherim. Pengacara Sang-hyuk lalu berkata pada hakim, sementara ini Lee tinggal bersama Cherim dan jaksa Kang dengan alasan keamanan. Tapi bukankah Lee jadi bisa dipengaruhi oleh mereka berdua? Ditambah lagi Cherim dan jaksa Kang punya riwayat pernah menangkap pimpinan Kim dan Sang-hyuk beberapa tahun lalu tapi gagal menang. Artinya ada indikasi mereka menggunakan Lee agar bisa menang di persidangan kali ini karena ada alasan balas dendam. Kini persidangan jadi berbalik memihak Sang-hyuk. Ini semua adalah rencana Pan-ho dan semuanya berjalan lancar.
Selesai persidangan, Cherim dan Jaksa Kang terlihat kecewa karena sepertinya hasil persidangan akan membebaskan Sang Hyuk. Tapi Cherim berkata, masih ada satu cara lagi dan ini adalah cara terkotor yang akan aku lakukan. Malam harinya, Cherim menelpon Pan Ho meminta untuk bertemu. Mereka mengobrol di sebuah restoran. Cherim berkata, aku punya bukti dan saksi kalau kecelakaan tabrak lari itu disengaja. Bahkan sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Hoyong. Jadi ini bukanlah kasus ketidaksengajaan, melainkan kasus pembunuhan berencana. Beberapa waktu sebelumnya, Cherim ternyata mendatangi rumah pacar si pria yang ditemukan tewas di pinggir pantai yang ditembak Pan Ho. Ia mulai bercerita, 6 bulan lalu seorang pemuda bernama Hoyong berkenalan dengan kami. Awalnya ia berkata hanya ingin berteman. Tapi ketika makin akrab, Hoyong memberikan uang 5 juta won pada kami dan berkata, tolong buntuti seseorang dan laporkan semua kegiatannya padaku. Orang yang kami buntuti adalah anak keduanya pimpinan Kim. Lalu suatu malam di kafe, anak pimpinan Kim itu mengobrol tentang kakaknya yang pernah memperkokoh istri seorang hakim. Tapi ia berhasil bebas, pengadilan melepaskannya. Teman-temannya berkata, betapa hebatnya keluarga kamu. Hoyong mendengar cerita ini membuatnya murka. Akhirnya di suatu pagi, tepat ketika anak kedua pimpinan Kim mendapat motor baru, ia membututinya lalu menabraknya. Jadi kecelakaan itu bukanlah kebetulan, semuanya sudah direncanakan Hoyong. Pan Ho mendengar cerita Cherim itu dan terdiam. Ia kemudian pergi sebentar dan menelepon asisten pimpinan Kim. Ia berkata, ada satu polisi bernama Cherim. Ia mengancamku agar jangan membebaskan Sang Hyuk. Aku minta kau bereskan dia. Lalu keesokan paginya Pan Ho berangkat kerja dan akan memimpin persidangan. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Myon. Myon berkata, apa kau tahu semalam anakmu mendatangi anak buahku dan meminta dicarikan pistol. Pan Ho terkejut, ternyata Hoyong akan bertindak gegabah lagi. Myon melanjutkan, ingat, kau harus segera naik jabatan menuju istana kepresidenan. Dengan begitu, anakmu tak akan bertingkah lagi dan pimpinan Kim pun tak akan berani lagi denganmu. Pan Ho sadar, jika Sang Hyuk dibebaskan, maka Hoyong kemungkinan akan tetap membalas dendam tanpa sepengetahuan dirinya dan itu bisa berbahaya. Maka akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan Moon Suk, salah satu staf kepresidenan. Pan Ho berkata, aku punya cara untuk mengalahkan pimpinan Kim dan juga menghancurkan geng Woo-wan miliknya. Aku akan memberikan berkas kriminal pimpinan Kim padamu, tapi kau juga harus memastikan aku mendapat jabatan di istana kepresidenan sebelum persidangan Sang Hyuk berakhir. Moon Suk akhirnya bersedia melakukannya. Dari sana ia kini menemui Jaksa Kang. Pan Ho berkata, aku tahu incaranmu sebenarnya adalah pimpinan Kim. Bantu aku, maka aku berjanji pimpinan Kim bahkan seluruh gengnya akan hancur. Aku hanya butuh berkas seluruh kasus kriminal pimpinan Kim dan gengnya. Jaksa Kang memang beberapa kali menangani kasus pimpinan Kim dan seringkali kalah di persidangan. Ia akhirnya memberikan berkas itu pada Pan Ho. Lalu malam harinya, Pan Ho memberikan berkas itu pada staf istana kepresidenan. Tengah malam, Moon Suk menelpon Pan Ho. Berkas ini bagus dan bisa menyeret pimpinan Kim, tapi ini tak cukup, ujarnya. Kita harus menyeret seluruh keluarganya. Bukankah beberapa waktu lalu ada kasus kebakaran di rumah Sang Tae dan pelakunya adalah istri pimpinan Kim? Bawa semua bukti terkait kasus itu padaku, maka akan kupastikan kau bisa menjabat di istana kepresidenan. Bukti kasus itu kebetulan Myon yang memegangnya. Maka Pan Ho langsung menghubungi Myon untuk meminta bukti kasus tersebut. Di pinggir laut, akhirnya bukti itu berhasil Pan Ho terima. Ia segera naik ke taksi dan pergi. Tapi Myon tiba-tiba dihampiri beberapa mobil anak buahnya pimpinan Kim. Sementara itu, Pan Ho di dalam taksinya memeriksa semua bukti berupa foto dan berkas lainnya. Tiba-tiba taksinya dihadang para anak buah pimpinan Kim. Pan Ho diseret keluar mobil. Lalu muncullah pimpinan Kim. Ternyata selama ini pimpinan Kim sudah tahu kalau Pan Ho sering berkomunikasi dengan staf kepresidenan dan berniat untuk menjadi kepala staf urusan politik dengan cara memberikan berkas kriminal pimpinan Kim pada pihak istana kepresidenan. Pan Ho kini tak berkutik. Setiap langkahnya selalu dijegal dan digagalkan pimpinan Kim. Bukti dan berkas tadi langsung diambil olehnya. Pan Ho kini hanya bisa berlutut dan memohon, aku akan menanggung semua kesalahan, ujarnya. Sebenarnya di awal tabrakan itu terjadi, Hoyong sudah bersedia untuk menyerahkan diri ke polisi, jelasnya. Tapi ketika aku tahu yang ditabrak adalah anak pimpinan Kim, aku jadi takut. Akulah penyebab semua ini terjadi. Pan Ho memohon agar Hoyong jangan sampai disakiti, namun pimpinan Kim mengacuhkannya lalu pergi dari tempat itu. Sementara itu nasib Myon sangat tragis. Ia kini dibawa untuk dieksekusi. Ia dimasukkan ke dalam tong lalu adukan semen dimasukkan ke dalam tong itu. Myon akan dihabisi dengan cara disemen. Pagi harinya adalah pagi di mana Pan Ho akan memberikan keputusan sebagai hakim apakah Sang Hyuk bersalah atau tidak. Jaksa Kang dan pengacara Sang Hyuk masing-masing memberikan keterangan terakhir sebelum Pan Ho membacakan putusannya.
Lalu di saat yang bersamaan di pagi itu, sebuah mobil milik Cherim terlihat ditemukan tercebur ke laut. Ternyata waktu itu Pan Ho meminta asisten pimpinan Kim untuk menghabisi Cherim. Kembali ke persidangan, Pan Ho akhirnya memutuskan Sang Hyuk tidak bersalah karena kurangnya bukti dan lemahnya saksi. Hoyong menyaksikan ayahnya membacakan putusan itu dan tampak marah. Dendamnya masih membara pada keluarga pimpinan Kim, terutama pada Sang Hyuk. Ia melihat dari kejauhan, Sang Hyuk diwawancarai berlagak seolah dirinya tak bersalah. Tiba-tiba muncullah seorang pria mendatangi Hoyong. Ia berkata, "Aku tahu kau dendam pada Sang Hyuk," ujarnya sambil memberikan sebuah kantung. Di dalamnya ternyata pistol. Tepat saat itu juga, Eun menelponnya, mengajaknya makan malam merayakan kebebasan kakaknya. Sementara itu pimpinan Kim mendapat kiriman video detik-detik sebelum Myeon dieksekusi. Myeon berkata, "Apa kau tahu, ini semua belum berakhir. Tabrak lari itu sebenarnya adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Pelakunya tak akan berhenti hingga dendamnya terbalaskan." Pimpinan Kim selesai menonton video itu dan merasa cemas. Asistennya berkata, "Kami sudah menelusuri tentang Hoyong, dan ternyata dia memang pernah bertemu dengan seorang pria bernama Tirab dan pacarnya, dan mereka sudah mengawasi keluarga Anda selama 6 bulan. Dia memang berniat menghabisi nyawa anak Anda. Dan kini orang yang telah menghabisi nyawa anaknya itu ada di depan matanya." Eun mengundang Hoyong untuk makan bersama. Pimpinan Kim menelpon Pan Ho dan berkata, "Aku sudah tahu kejadian yang sebenarnya kalau Hoyong sengaja menabrak anakku hingga tewas. Dan kini ia ada di rumahku bersama putriku. Apa sebenarnya tujuan anakmu ini?" Pan Ho berkata, "Tolong jangan sakiti anakku. Aku akan menjemputnya dan membawanya pergi." Sementara itu tak lama datanglah Sang Hyuk. Dia baru pertama kali melihat Hoyong dan menganggapnya seorang pemuda biasa. Tapi amarah Hoyong tiba-tiba memuncak. Orang yang telah memperkokoh ibunya kini ada di hadapannya. Ia ingin segera menghabisi nyawa Sang Hyuk saat itu juga, tapi ia berhasil menahan emosinya. Ketika Hoyong ke kamar mandi, ia menyembunyikan pistolnya di pinggangnya. Lalu ia bergabung dengan keluarga Eun makan bersama. Istri pimpinan Kim mendapat telepon. Ia pun menjauh dulu dan menerima teleponnya. Telepon itu dari Jaksa Kang. Jaksa Kang berkata, "Kematian anak keduamu itu bukanlah kecelakaan, tapi disengaja. Ada orang yang sudah 6 bulan merencanakan untuk menghabisi nyawanya. Dia adalah Hoyong." Istri pimpinan Kim baru tahu soal ini dan ia sangat syok. Orang yang telah menghabisi nyawa anaknya kini ada di dalam rumahnya. Kembali ke ruang makan, Sang Hyuk mengajak Hoyong mengobrol dan bertanya, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Hoyong mulai tersulut lagi emosinya. Ia berkata, "Kita pernah bertemu 2 tahun lalu. Saat itu kau baru diinterogasi karena kasus memperkosa seorang wanita. Tapi karena kau dari keluarga Kim Woo-wan, kau bisa dengan mudah bebas." Wanita itu depresi hingga akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Nama wanita itu adalah Eun Hye dan dia adalah ibuku. Pimpinan Kim mencoba menghentikan Hoyong, tapi Sang Hyuk memperparah situasi. Dengan cueknya dia berkata, Hoyong marah dan berkata, "Bagaimana bisa kau tidak ingat kejadian yang membuat ibuku menderita hingga akhirnya ia mati?" Hoyong langsung mengambil pistol di pinggangnya dan mengarahkannya pada Sang Hyuk. Eun yang paling terlihat syok. Ia menangis dan mencoba menenangkan Hoyong. Eun bahkan mengarahkan pistol Hoyong ke dirinya sendiri. Sementara itu di luar, Pan Ho baru saja sampai, langsung mencoba untuk masuk. Tiba-tiba terdengar tembakan dari dalam rumah. Terlihat Sang Hyuk tertembak di bahu, tapi ternyata Hoyong juga tertembak di perut oleh istri pimpinan Kim yang muncul dari belakang. Hoyong mencoba menembak lagi, tapi ia langsung ditembak bertubi-tubi. Ia langsung jatuh terkapar. Asisten pimpinan Kim mengambil pistol dari tangan istri pimpinan Kim. Eun yang gemetar hebat perlahan mendekati Hoyong. Dengan nafas pendek, Hoyong meminta maaf pada Eun. Lalu muncullah Pan Ho melihat anaknya kini sudah tak bernyawa. Pan Ho terlihat syok. Ia tak marah, juga tak menangis. Bahkan ia tak tahu harus melakukan apa melihat Hoyong yang sudah tak bergerak. Para polisi segera datang dan mengamankan situasi. Kejadian itu langsung diinterogasi oleh polisi. Yang menembak Hoyong sebenarnya adalah istri pimpinan Kim, tapi asisten pimpinan Kim mengaku dialah yang menembak. Ia sengaja menghapus sidik jari istri pimpinan Kim dan membuat dirinya bersalah. Beberapa waktu setelah kejadian itu, pemakaman Hoyong pun dilakukan. Pan Ho hanya bisa duduk terdiam. Jaksa Kang muncul dan mengobrol sebentar dengannya, lalu ia pergi lagi. Abu kremasi Hoyong kini akan ditebar ke laut. Eun datang dan menyampaikan ucapan terakhir. Di antara semua kejadian ini, Eun adalah orang yang tidak bersalah, tapi ia ikut terseret menjadi bagian tragedi yang mengenaskan ini. Di suatu malam ketika orang tua Eun mengira Eun sudah tertidur, ia bangun, lalu tiba-tiba mengambil obat tidur yang ia punya dan memakannya sekaligus. Pimpinan Kim terkejut mendengar suara berdebum dari kamar anaknya itu. Ia ke kamar Eun melihat anaknya sudah tak sadarkan diri. Eun dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, Eun overdosis obat dan perlu waktu lama untuk ia bisa pulih. Waktu pun berlalu.
Di suatu hari pimpinan Kim sedang menyendiri di tepi pantai, datanglah Pan Ho. Mereka mengobrol tentang kejadian yang selama ini terjadi. Pimpinan Kim bertanya, "Apa kau masih akan membalas dendam padaku?" Pan Ho menjawab, "Aku tak akan melakukannya. Cukup sudah. Aku akan bertobat atas apa yang sudah kuperbuat." Pimpinan Kim kemudian bangkit dari duduknya lalu ia pergi. Dan film pun selesai. Nah itulah guys seluruh alur cerita dari drama Your Honor. Dendam memang seperti bola salju yang bergulir. Awalnya kecil, namun jika dibiarkan akan terus membesar dan jadi tak terkendali, bahkan akan melumat habis apapun yang dilindasnya. Dendam itu hanya akan berhenti jika orang tersebut bertobat dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Semoga film ini bisa menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton sampai akhir. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya.